Halo para pendengar setia Cherry Mist, selamat datang kembali di channel kami. Pada malam ini, kami akan membawa kalian ke dalam sebuah kisah yang penuh dengan kengerian dan misteri. Siapkan diri kalian untuk mendengarkan cerita yang akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Inilah kisah tentang teror santet boneka, derita tak terkira. Pepen adalah seorang pebisnis muda yang sukses. Usahanya berkembang pesat, terutama dalam beberapa bulan terakhir. Penjualannya melonjak, dan keuntungan yang ia peroleh berlipat ganda. Pepen menjadi terkenal dan dihormati di desanya, dianggap sebagai contoh sukses bagi banyak orang. Namun, di balik kesuksesan itu, kehidupan pribadinya mulai dilanda kejadian aneh dan menakutkan. Segalanya dimulai dengan gangguan saat Pepen mencoba tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, membuatnya merasa cemas dan terjaga. Suara-suara aneh, bayangan samar di sudut ruangan, dan perasaan seolah diawasi menjadi penghalang bagi tidurnya yang nyenyak. Akibatnya, Pepen sering merasa lelah dan kurang tidur, yang perlahan-lahan mempengaruhi kondisi emosionalnya. Pepen, yang sebelumnya dikenal sebagai sosok yang tenang dan ramah, mulai menunjukkan perubahan yang drastis. Ia menjadi mudah marah, bahkan hal-hal kecil yang biasanya tak mengganggunya kini bisa memicu kemarahan besar. Pertengkaran-pertengkaran di keluarganya pun sering tak terhindari. Rekan-rekan dan keluarganya mulai khawatir melihat perubahan sikapnya yang drastis. Tidak hanya gangguan emosional, belakangan Pepen juga mulai merasakan gatal yang ekstrim di seluruh tubuhnya setiap malam. Rasa gatal itu begitu hebat sehingga ia tak bisa menahan diri untuk menggaruknya. Namun, semakin ia menggaruk, semakin parah gatal itu terasa. Kulitnya menjadi lecet dan berdarah akibat garukan tanpa henti, meninggalkan luka-luka yang terlihat mengerikan. Kunjungan ke dokter tidak membawa hasil. Dokter tidak menemukan tanda-tanda penyakit yang bisa menjelaskan gejalanya. Meski demikian, kondisi Pepen semakin memburuk. Malam-malamnya menjadi mimpi buruk, ia sering terbangun dengan perasaan seperti ada sesuatu yang menusuk-nusuk tubuhnya, disertai sesak di dada seolah ada beban berat yang menindihnya. Pepen mulai merasa ketakutan dan kehilangan harapan. Pepen pun mencoba berbagai macam obat dan salep untuk meredakan gatal yang ia rasakan, namun semuanya sia-sia. Tidak ada yang berhasil meredakan penderitaannya. Kondisinya semakin buruk, baik secara fisik maupun mental. Ia merasa putus asa dan bingung, tidak tahu harus berbuat apa lagi. Gangguan-gangguan ini semakin hari semakin parah. Tidurnya yang terganggu membuatnya semakin mudah tersulut emosi, dan gatal yang tak kunjung reda memperburuk situasi. Pepen merasa terperangkap dalam siklus penderitaan yang tiada henti. Ia mulai meragukan kesehatannya dan merasa seolah ada kekuatan misterius yang menguasai hidupnya. Perasaan ini menambah beban mental yang sudah berat, membuatnya merasa sendirian dalam menghadapi situasi ini. Puncaknya terjadi pada suatu malam yang mengerikan. Rasa gatal yang ia rasakan mencapai puncaknya. Seluruh tubuhnya terasa terbakar, seperti ada ribuan jarum yang menusuk-nusuk kulitnya. Ia menggeliat kesakitan di tempat tidur, merasakan dada yang terasa berat dan sulit bernapas. Dengan putus asa, ia menggaruk tubuhnya yang gatal tanpa henti,
hingga kulitnya terkoyak dan luka-luka terbuka. Wajahnya pun tidak luput dari garukan, meninggalkan bekas luka yang mengerikan. Saat pagi tiba, Pepen menemukan tubuhnya dalam keadaan yang mengerikan. Luka-luka di seluruh tubuhnya mulai mengeluarkan bau busuk dan nanah. Keadaannya sangat menyedihkan. Dari seorang pria sukses yang dihormati, ia kini menjadi sosok yang menakutkan dengan tubuh yang rusak dan berbau busuk. Tidak hanya fisik, kondisi mentalnya juga semakin memburuk. Pepen merasa ada sesuatu yang tidak wajar terjadi padanya, seolah-olah ada kekuatan gelap yang menguasai hidupnya. Keluarga Pepen yang khawatir dengan kondisi anak mereka memutuskan untuk mencari bantuan spiritual. Mereka mengunjungi seorang paranormal terkenal di desa sebelah, yang memiliki reputasi sebagai seorang ahli dalam menangani masalah mistis. Setelah mendengar cerita lengkap dan melihat kondisi fisik serta mental Pepen, paranormal itu segera menyadari bahwa ini adalah kasus santet yang dilakukan melalui media boneka. Paranormal tersebut menemukan bahwa seseorang telah menggunakan boneka yang ada foto Pepen sebagai alat untuk mengirimkan energi negatif dan menghancurkan hidupnya. Boneka itu ditusuk dengan jarum dan dipenuhi dengan energi jahat yang ditujukan untuk merusak kehidupan Pepen. Sebagai langkah awal, paranormal itu memutuskan untuk melakukan ritual pembersihan guna menghilangkan pengaruh santet. Dalam ritual yang dilakukan, paranormal membaca mantra-mantra yang tidak dimengerti Pepen dan keluarganya. Paranormal itu juga memberikan Pepen sebuah jimat pelindung yang dipercaya bisa menangkal serangan mistis lebih lanjut. Keluarga Pepen berharap setelah ritual ini, semua penderitaan yang dialami Pepen akan berakhir dan kehidupannya bisa kembali normal. Namun, alih-alih membaik, kondisi Pepen justru tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Rasa gatal yang ekstrim dan gangguan tidur masih terus menghantuinya. Bahkan, paranormal yang melakukan ritual mulai mengalami hal yang sama dengan apa yang dialami Pepen. Paranormal tersebut mulai merasakan gatal yang tidak wajar di seluruh tubuhnya, disertai dengan sensasi ditusuk-tusuk dan rasa berat di dada saat tidur. Semakin hari, kondisi paranormal itu semakin mirip dengan apa yang dialami Pepen. Situasi ini menjadi semakin mencekam bagi Pepen dan keluarganya. Karena bahkan sang paranormal yang seharusnya membantu mereka kini menjadi korban dari kutukan yang sama. Mereka kini dihadapkan pada misteri yang lebih dalam dan mengerikan, mencari cara lain untuk menyelamatkan Pepen dan orang-orang di sekitarnya dari pengaruh jahat yang tampaknya semakin kuat. Seorang ustadz yang tinggal di dekat rumah Pepen, mendengar tentang penderitaan yang dialami oleh Pepen. Ustadz itu dikenal sebagai sosok yang bijak dan memiliki pengetahuan mendalam tentang agama serta ilmu spiritual. Melihat kondisi Pepen yang semakin memburuk, ustadz tersebut menyarankan agar Pepen dibawa ke masjid untuk diruqyah, sebuah proses penyembuhan dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Saat proses ruqyah dimulai, suasana di dalam masjid yang biasanya tenang berubah menjadi tegang. Ustadz memulai dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran dengan lantang, suaranya menggema di seluruh ruangan. Pepen, yang awalnya tampak biasa saja, tiba-tiba bereaksi dengan sangat kuat. Tubuhnya mulai bergetar hebat. Seolah ada sesuatu yang mencoba melawan dari dalam dirinya. Matanya melotot dengan tajam, penuh dengan kemarahan dan kebencian yang luar biasa. Tak lama kemudian, Pepen mulai meraung-raung, suaranya terdengar sangat keras dan menggema,
seperti suara yang berasal dari kedalaman yang gelap dan penuh dengan penderitaan. Teriakan dan jeritannya begitu intens, membuat bulu kuduk meremang. Suara itu tidak terdengar seperti suara Pepen yang biasanya, melainkan seperti suara dari entitas jahat yang menguasai tubuhnya. Terlihat jelas bahwa ada kekuatan lain yang berusaha melawan bacaan ayat-ayat suci itu, berusaha keras untuk mempertahankan cengkeramannya pada Pepen. Saat Ustadz melanjutkan pembacaan dengan lebih lantang dan tegas, entitas yang ada dalam diri Pepen tampak semakin marah. Tubuh Pepen berusaha bangkit dan bergerak dengan kasar, seolah mencoba melepaskan diri dari pengaruh ayat-ayat suci. Ia mencoba menutup telinga, meronta-ronta, bahkan menggigit bibirnya sendiri hingga berdarah. Amukan dari entitas itu semakin jelas terlihat, wajah Pepen memerah, urat-urat di lehernya menonjol, dan keringat bercucuran dari seluruh tubuhnya. Selama beberapa jam, Ustadz dan beberapa orang yang membantu terus melanjutkan pembacaan ayat-ayat Al-Quran tanpa henti. Mereka tidak goyah meskipun menghadapi amukan entitas tersebut. Akhirnya, setelah perjuangan panjang dan intens, amukan itu mulai mereda. Tubuh Pepen yang semula tegang mulai melemas, raungan dan teriakannya perlahan mereda. Matanya, yang sebelumnya melotot dengan kemarahan, kini mulai kehilangan cahayanya yang tajam dan kembali normal. Ia tampak kelelahan, namun jauh lebih tenang daripada sebelumnya. Perlahan, kesadarannya kembali, dan ia merasa lebih ringan. Luka-luka di tubuhnya yang digaruk dengan kasar mulai menunjukkan tanda-tanda penyembuhan, seolah tubuhnya perlahan pulih dari cengkeraman entitas jahat tersebut. Pepen pun terkulai lemas dan tertidur pulas. Ustadz tersebut kemudian berbicara kepada keluarga Pepen, menjelaskan bahwa entitas jahat yang telah mengganggu Pepen berhasil diusir, tetapi ia juga mengingatkan bahwa Pepen harus terus menjaga dirinya agar tidak terulang lagi. Ia menasihati Pepen untuk lebih sering beribadah, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan sering datang ke masjid untuk sholat berjamaah serta mengikuti kajian agama. 3 hari setelah proses ruqyah yang membantu Pepen, sebuah pengumuman terdengar di masjid saat sholat maghrib. Suara pengeras suara mengabarkan bahwa salah seorang warga desa, yang kebetulan adalah pesaing usaha Pepen, telah meninggal dunia. Berita ini mengejutkan banyak orang, termasuk Pepen dan keluarganya, yang hadir di masjid pada saat itu. Ketika berita itu menyebar, detail mengerikan tentang keadaan kematian pesaing tersebut mulai terungkap. Orang-orang desa menceritakan bahwa tubuh pesaing Pepen ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Luka-luka yang mengerikan dan bengkak-bengkak besar memenuhi tubuhnya, lebih parah daripada yang dialami Pepen. Kulitnya tampak menghitam dan rusak, seolah-olah dipenuhi dengan racun atau luka yang sangat dalam. Beberapa saksi mengatakan bahwa tubuhnya mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat, dan ruangan tempat ia ditemukan dipenuhi dengan aura yang menyeramkan dan tidak nyaman. Terima kasih telah mendengarkan cerita Teror Santet Boneka, Derita Tak Terkira, bersama Cherry Mist. Kami harap kisah ini memberikan pengalaman mendebarkan bagi kalian semua. Ingatlah, di setiap perjalanan kehidupan, selalu ada kemungkinan sesuatu yang tak terduga menunggu. Tetap waspada dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan Cherry Mist untuk cerita-cerita horor lainnya.